Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri dari jurusan Tarbiyah dan Keguruan, program studi Pendidikan Agama Islam. Pada video kali ini saya akan membahas tentang teori motivasi. Semoga dengan kalian menonton video ini, kalian akan lebih termotivasi lagi dalam melakukan segala hal, dan khususnya pada proses pembelajaran. Apa yang ada pada benak kalian tentang kata motivasi? Tentunya kalian akan berpikir bahwasanya motivasi adalah sebuah dorongan. Motivasi adalah sebuah energi yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Ya, tentu benar. Omrod tahun 2016 mengemukakan bahwa motivasi merupakan sesuatu yang memberikan energi, mengarahkan, menopang perilaku itu membuat orang bergerak, mengarahkan mereka ke arah tertentu dan membuat mereka terus berjalan. Perspektif behavioristik mengenai teori motivasi bahwasanya menekankan penghargaan dan hukuman eksternal sebagai kunci dalam menentukan motivasi siswa. Mungkin kita pernah mendapatkan seorang guru yang selalu memberikan reward atau hadiah kepada peserta didiknya, atau mungkin kalian mendapatkan seorang guru yang selalu memberikan hukuman atau punishment kepada peserta didiknya. Nah, pemberian hadiah seperti ini biasanya mereka lakukan untuk meningkatkan motivasi siswa, dan pemberian hukuman tentunya juga akan memotivasi siswa untuk merubah perbuatannya yang awalnya buruk menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya adalah perspektif kognitif mengenai teori motivasi. Ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu pelajar cenderung lebih termotivasi secara intrinsik ketika percaya bahwa mereka memiliki beberapa kontrol dan pilihan dalam kegiatan mereka. Ketika kita menentukan pilihan kita sendiri tanpa ada campur tangan dari orang lain, tentunya ini akan menumbuhkan motivasi lebih besar terhadap diri kita untuk melakukan sesuatu itu. Yang kedua adalah bagaimana persepsi peserta didik tentang kemampuannya. Ini masuk pada self theory, yaitu efikasi diri. Efikasi diri yaitu kepercayaan diri seseorang atas kemampuan yang dimilikinya. Ketika seseorang memiliki kepercayaan diri yang bagus, tentunya ini akan lebih menumbuhkan motivasi kita untuk melakukan sesuatu itu. Selanjutnya yaitu atribusi mempengaruhi perilaku. Selanjutnya perspektif humanistik mengenai motivasi, yaitu menekankan kapasitas siswa untuk pertumbuhan pribadi, kebebasan untuk memilih takdir mereka, atau peka terhadap orang lain, berkaitan dengan Abraham Maslow, yaitu teori hierarki kebutuhan Maslow. Yang pertama yaitu seseorang sangat membutuhkan yang namanya fisiologis, yaitu seperti makanan, minuman, tidur, pakaian, dan lain sebagainya. Ini masuk pada kebutuhan pokok. Selanjutnya, ketika kebutuhan pokok sudah terpenuhi, maka manusia membutuhkan yang namanya rasa aman, yaitu di dalamnya keamanan, ketentraman dalam hidupnya. Setelah ketika kebutuhan pokok dan rasa aman sudah terpenuhi, maka seseorang membutuhkan yang namanya kehidupan sosial, yaitu sebuah relasi, keluarga, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ketika sosialisasinya sudah terpenuhi, maka akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu penghargaan, di mana seseorang membutuhkan pencapaian, status, tanggung jawab, reputasi, dan yang lainnya. Setelah penghargaan ini tercapai, maka akan sampai pada puncaknya, yaitu aktualisasi diri, yang dimana ini masuk pada pengembangan diri, pemenuhan ideologi, dan lain sebagainya. Dalam motivasi itu sendiri terdapat dua jenis, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yang mana itu motivasi intrinsik? Yaitu motivasi yang tumbuh dari dalam diri seseorang, yaitu perasaan enjoy, perasaan senang, perasaan ada ketertarikan dalam sesuatu hal. Selanjutnya adalah motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang tumbuh atas dorongan dari luar. Ini bisa terjadi melalui reward atau pujian atau mungkin punishment.
Selanjutnya dalam perspektif kognitif dan sosial kultural, yang dimana Amrod 2016 menyatakan bahwa keyakinan dan persepsi siswa tentang diri mereka sendiri dan pengalaman mereka sangat penting dalam membentuk motivasi dan perilaku masa depan mereka. Selanjutnya masuk pada ekspektansi and value theory. Yang pertama adalah ekspektansi teori. Berbicara tentang ekspektansi, tentunya kita berbicara tentang harapan. Harapan yang tinggi pada sesuatu akan berpengaruh pada efikasi diri, yang dimana efikasi diri itu merupakan kepercayaan diri seseorang terhadap kemampuan yang dimilikinya. Ya, ini akan berkaitan erat dengan kegagalan dan kesuksesan kita ke depannya. Yang kedua adalah value theory, yaitu seberapa manfaatnya sesuatu itu sehingga kita melakukan sesuatu itu, atau seberapa penting sesuatu itu. Ini akan berkaitan juga tentang kegagalan dan kesuksesan kita. Ada 4 jenis value yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu attainment value. Ya, kepentingan pribadi untuk melakukan tugas dengan baik. Contohnya saja, kita ingin mendapatkan nilai A. Tentunya kita akan mengerjakan semua tugas dengan sebaik mungkin untuk mendapatkan nilai A. Yang kedua, ada intrinsic value. Ya, kenikmatan yang diperoleh siswa dari melakukan aktivitas. Ya, maksudnya adalah ada perasaan enjoy, perasaan senang ketika siswa ini mendapatkan pembelajaran atau melakukan pembelajaran. Yang ketiga adalah utility value, yaitu seberapa baik suatu tugas berhubungan dengan karir. Yang keempat, cost, yaitu waktu dan kesempatan yang diberikan siswa untuk tugas tertentu. Minat. Nah, minat ini yang merupakan salah satu alasan seseorang menghargai sesuatu atau aktivitas. Nah, karena itu mereka menganggapnya sesuatu yang menarik. Ada beberapa jenis minat. Yang pertama yaitu minat situasional yang ditimbulkan oleh sesuatu di lingkungan terdekat. Ini sifatnya tidak stabil. Lain halnya dengan pembelajar yang cenderung memiliki preferensi pribadi tentang topik yang mereka kejar dan kegiatan di mana mereka terlibat. Hal ini sifatnya cenderung stabil. Dia tidak akan mudah berubah. Dia akan terus-menerus dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Teori atribusi. Mengenai teori atribusi, muncul pertanyaan, mengapa sebuah kejadian itu terjadi? Ketika kita dihadapkan oleh pertanyaan yang seperti ini, tentunya kita memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam melihat kejadian itu sendiri. Ya, pandangan kita, asumsi kita terhadap kejadian itu, itulah yang disebut dengan atribusi. Selanjutnya, dalam perspektif motivasi, ada yang disebut dengan growth mindset and fixed mindset. Ya, growth mindset and fixed mindset ini ditemukan oleh Profesor Carol Dweck pada tanggal 17 Oktober 1946. Ya, growth mindset adalah kebalikan dari fixed mindset. Fixed mindset beranggapan bahwa intelijensi atau bakat itu sifatnya fix, tidak bisa dikembangkan seiring dengan waktu. Karena fixed mindset beranggapan bahwa intelijensi itu bawaan dari lahir dan itu sudah permanen. Sedangkan growth mindset berpendapat atau beranggapan bahwa intelijensi atau bakat itu sifatnya dapat dikembangkan seiring dengan waktu. Selanjutnya adalah perbedaan fixed mindset and growth mindset dari segi ciri-ciri. Ya, orang yang fixed mindset, dia menghindari tantangan. Dia tidak menyukai adanya tantangan. Orang yang fixed mindset, dia menyerah dengan mudah ketika dihadapi rintangan. Dia melihat usaha adalah sesuatu yang tidak berarti. Karena orang yang fixed mindset beranggapan bahwa intelijensi atau bakat itu sifatnya tidak dapat dikembangkan. Jadi dia beranggapan bahwa seberapa besar ia berusaha, itu akan begitu-begitu saja, tidak ada perubahan. Selanjutnya, orang yang fixed mindset, dia melihat kritik sesuatu yang tidak berguna. Selanjutnya yaitu terancam dengan kesuksesan orang lain.
Orang yang fixed mindset, dia akan merasa terancam jika ada orang-orang yang sukses. Adapun growth mindset, orang yang memiliki ciri-ciri growth mindset itu, ia senang menghadapi tantangan, ia sangat suka dengan tantangan. Dia tidak mudah menyerah terhadap rintangan. Sebesar apapun rintangan, pasti ia akan hadapi. Selanjutnya, orang yang growth mindset, dia melihat usaha sebagai jalan untuk berkembang dalam hal apapun. Dia sangat suka sekali belajar. Ia sangat suka dikritik karena dengan kritikan itu dia akan memperbaiki kesalahan-kesalahan. Dan selanjutnya, orang yang growth mindset, dia terinspirasi dari kesuksesan orang lain. Yang terakhir adalah teori grit, yaitu orang yang punya passion atau kegigihan dalam jangka panjang, ia akan memiliki tekad yang kuat. Dan ini akan berkaitan erat dengan usaha seseorang tersebut. Setelah kalian menonton dan mendengarkan video ini, apakah kalian sudah termotivasi atau sama sekali belum termotivasi? Atau mungkin kalian berada pada golongan fixed mindset atau kalian berada pada golongan growth mindset. Karena kalian sudah tahu teori ini, tentunya kalian harus mengubah pola pikir kalian yang dulunya fixed mindset, berubahlah untuk menjadi growth mindset. Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Sekian dari kami, semoga bermanfaat.